Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andri Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk update koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Kemarin kita udah bahas token DOG, kemudian Outlier juga udah. Hari ini kita akan membahas untuk requestan dari Zikora, minta dibahas untuk XEC coin ya. Sama satu lagi kita akan bahas untuk GMMT karena lumayan juga yang udah request. Oke, kita akan mulai ke pembahasan yang pertama dari XEC atau ICASH, teman-teman. Hari ini ICASH diperdagangkan di kisaran level 0,49 rupiah. Marketnya mengalami penurunan hari ini 5%. Teman-teman ditunjang sama volume perdagangan yang justru mengalami peningkatan sampai 42%, teman-teman. ICASH sendiri merupakan sebuah proyek lama ya, yang merupakan ya koin dengan angkatan yang sama dengan Litecoin, kemudian Bitcoin Cash. Jadi usianya itu sudah sangat-sangat senior di market. Dan kalau kita lihat dari progresnya sendiri, dari projectnya sebenarnya tidak terlalu banyak ada gembar-gembor ataupun sentimen-sentimen. Jadi seperti koin-koin lama pada umumnya, mereka cenderung kayak kalem, kurang banyak diketahui orang juga karena memang dari pemberitaan, dari aktivitas di sosial media juga nggak terlalu ramai. Nah, IKEA sendiri dia punya market cap cukup besar ya, 9,75 triliun rupiah saat ini dan berada di peringkat sekitar 106 di CMC. Kalau kita perhatikan dia menjelang mencapai maksimum supply-nya. Jadi maksimum supply token ini adalah 21 triliun token. Sementara yang sekarang beredar sudah sekitar 19,72 triliun koin atau token, teman-teman. Di beberapa kesempatan ICASH sendiri itu ada membagikan postingan di Twitter ya terkait dengan kerjasama mereka dengan salah satu platform bernama No Payment. Jadi No Payment ini adalah platform yang bisa menghubungkan antara fiat money dan juga kripto. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah melakukan transaksi, especially kalau teman-teman melakukan transaksi atau pengen invest di market kripto ataupun juga pengen melakukan pembayaran. Itu ya, pembayaran suatu benda ya ataupun barang itu akan lebih mudah dengan menggunakan fitur no payment, di mana teman-teman bisa melakukan pembayaran barang apapun yang kalian mau dengan Bitcoin atau pakai kripto yang lain. Nanti akan otomatis dikonversikan menjadi apa namanya fiat money ya kepada kemana teman-teman ingin melakukan transaksi tersebut. Jadi no payment ini sebenarnya adalah sebuah produk yang sangat memudahkan. Itu teman-teman, mereka udah kerjasama dan tentu saja ini bisa meningkatkan permintaan daripada ICASH. Kemudian ICASH di laman mereka punya Twitter juga bikin kayak turnamen gitu. Ini namanya adalah 2024 Best of the Rest Cryptocurrency Tournament. Teman-teman tahu siapa yang menang? Yang menang adalah ICASH sendiri. Mereka bikin turnamen sendiri, yang menang mereka sendiri. Peringkat keduanya ada EGLD, terus juga ada QNT di peringkat ketiga. Oke, dan ini diikuti oleh banyak sekali project kayak ApeCoin, Sandbox, kemudian ada Flare, ada BitGet, ada EOS, ada Chiliz, kemudian Multiverse X, Kava, dan lain sebagainya. Aku nggak tahu ini kompetisi apa, apakah ini buat lucu-lucuan atau apa, tapi yang pasti ya banyak riak kayak orang ketawa gitu ya teman-teman. Jadi ya itulah teman-teman turnamen yang mereka bikin. Dan di Twitter engagementnya nggak terlalu besar ya, cuma kisaran 1000 atau 2000 viewers saja. Jadi bisa dibilang project ini nggak terlalu banyak yang melirik teman-teman. Padahal dia merupakan sebuah project senior yang semestinya makin lama mereka makin mengetahui bagaimana kondisi dari pasar. Tapi ternyata ya nggak seperti itu. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan itu ada di exchange besar teman-teman, seperti di Binance, Bybit, Upbit, Gate.io, KuCoin, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan analisa teknikalnya, teman-teman, di sini aku ada campaign ya dari Gate.io. Jadi Gate.io adalah exchange global yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan investasi. Bisa teman-teman membeli aset kripto ataupun bisa berdagang di market futures mereka juga, teman-teman. Jadi saat ini mereka lagi mengadakan program startup mining, di mana akan ada beberapa project yang baru diluncurkan
dan mereka tentunya akan mensupport untuk layanan pool staking yang akan mendapatkan kemudahan bagi teman-teman bisa mendapatkan return yang lebih besar teman-teman dari biasanya. Namun periode yang mereka angkat itu sebentar ya, jadi cuma 7 hari aja. Jadi di sini ada 2 koin yang saat ini lagi dalam fase startup mining, di mana teman-teman bisa memperoleh reward yang sangat-sangat besar dari aktivitas staking kalian. Ya, itu ada token Blast sama token Ethena. Teman-teman bisa ikuti dan juga bisa menangkan hadiah pool total yang tersedia di sini. Ada total sekitar 700.000 Ethena yang bisa teman-teman menangkan kalau teman-teman mengikuti kegiatan staking di aplikasi Gate.io selama 7 hari ini. Ya, ataupun teman-teman juga bisa melakukan trading ataupun staking di Blast. Ya, ini juga ada total sekitar 20 juta token Blast yang bisa teman-teman menangkan. Caranya gimana? Teman-teman harus punya akun Gate.io dulu, lakukan KYC atau pendaftaran. Teman-teman, kemudian teman-teman masuk ke menu ini, pilih yang startup. Setelah itu teman-teman di sini pilih yang start mining. Ya, tapi pastikan teman-teman sudah mempunyai token Blast dan juga Ethena dulu. Jadi wajib teman-teman beli dulu nih setelah teman-teman melakukan KYC. Baru teman-teman bisa staking dan dapatin reward yang cukup besar dari Gate.io sendiri. Jadi ini terbatas sampai tanggal 10 Juli 2024 saja. Itu. Buat yang mau daftar aplikasi Gate.io bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kita akan langsung lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Untuk XEC ya, hari ini pergerakan harganya bergerak di kisaran level 0,00003018. Jadi pergerakan harganya sudah turun lumayan, teman-teman. Setelah bulan Maret berakhir, pergerakan dari harga token ini terus mengalami penurunan. Dan saat ini dia sedang berada di area support ya, dan potensial masih bisa membreakdown level support bila mana tekanan jual cukup tinggi terjadi pada token ini. Kalau kita lihat sih dari sini volume perdagangannya nggak terlalu tinggi, kemudian juga volume smart money kelihatan sangat-sangat lemah. Jadi untuk saat ini indikasi tekanan jual memang masih cenderung lebih mendominasi pada token XEC ini. Kalau kita perhatikan juga di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, pergerakannya sekarang sedang sideways ya. Sedang sideways terbatas di range antara 0,000033 sampai dengan 0,00002940, teman-teman. Sampai dia menemukan indikasi kuat untuk naik ataupun turun, selama itu pergerakannya masih cenderung bakalan ketahan di area tersebut. Jadi ini masih berpotensi untuk sideways sampai dia bisa entah itu break up atau dia justru malah breakdown. Jadi untuk mayoritas kondisi market saat ini adalah koreksi ya teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang kemarin telat untuk serok barang. Ini adalah momentum kalian buat ambil barang-barang murah. Itu sih paling buat XEC. Level support yang kuat ada di kisaran 0,00002135 sebagai strong support dan merupakan sebuah all time low dari pergerakan dari XEC selama dia beredar dan juga listing di market dari Binance. Itu teman-teman. Next kita akan bahas untuk GMMT atau Giant Mammoth. Kita sudah pernah bahas sebelumnya GMMT di video ini ya, video 2 bulan yang lalu teman-teman. Dan saat ini kalau kita perhatikan dari project ini apakah masih running atau enggak, kita akan lihat. Project ini baru aja listing di beberapa exchange kayak Gate.io, kemarin mereka baru listing 29. Kemudian di exchange yang lain juga baru listing ya teman-teman. Dan tentu saja ini bisa meningkatkan pasar daripada GMMT sendiri. Artinya perdagangan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Mereka berpartner dengan banyak sekali project kasino, kemudian juga ada project-project betting lainnya. Ada juga GameFi, dan juga pengembangan GM Wallet yang memudahkan teman-teman untuk melakukan investasi. Itu jadi project ini terdiri dari beberapa project sih. Dan mereka juga membagikan airdrop ya teman-teman. Ini kita kritisi di video kita terakhir tentang GMMT terkait dengan potensi dump yang lumayan signifikan kalau sebuah proyek itu membagikan airdrop terlalu banyak karena menghadirkan banyak sekali airdrop hunter. Itu. Jadi ya itu bisa dibilang merupakan sebuah indikasi negatif. Ini dia lagi ngasih airdrop lagi teman-teman.
Tapi ini airdropnya untuk sebuah project bernama Mars Mine ya. Mereka mensupport banyak sekali project-project ya, seperti permainan, game, ataupun juga ada peluncuran ya bisa dibilang peluncuran-peluncuran token-token baru atau launchpad lah kita bisa bilang ya. Jadi sepertinya ekosistem ini akan diarahkan ke poin tersebut. Jadi harusnya sih dengan adanya pengembangan project seperti ini, diharapkan project dari GMMT bisa recover. Jadi ini sepertinya sebuah jawaban perbaikan project dari video kita yang kemarin. GMMT sudah terlihat mengurangi jumlah airdrop yang mereka bagikan, tapi justru mereka malah meluncurkan beberapa project berbasiskan dengan game. Ya, ada NFT exchange yang mana teman-teman bisa melakukan pertukaran untuk NFT dan juga aset kripto di sini. Kemudian juga ada Ganesha, ini adalah kasino, game kasino. Kemudian juga ada eParadise, ini adalah webtoon atau tempat teman-teman bisa baca novel. Kemudian juga ada game Dosa Survival. Lalu ada GM Wallet, ada Chokili. Chokili ini adalah platform trading dan juga e-commerce berbasiskan Web3 yang sudah disupport oleh GM Wallet. Dan juga platform DEX bernama Ivory Swap, teman-teman. Jadi platform-platform ini sebenarnya adalah mendukung ya fundamental dari GMMT sendiri. Kalau kita perhatikan dari tokennya sendiri, GMMT maksimum supply-nya itu sekitar 5 miliar token, sementara yang beredar baru 163 juta token saja. Jadi bisa dibilang masih sangat-sangat kecil. Dan ini merupakan sebuah token micin dengan market cap hanya 27 miliar saja, teman-teman. Dan berada di peringkat 1564 ya. 1594, sorry. Dan dia baru listing di sedikit exchange, teman-teman. Untuk harganya ya drop parah ya. GMMT turun parah memang sejak di bulan November 2023 kemarin. Pergerakan harganya terus mengalami penurunan, bahkan di video kita 2 bulan yang lalu, which is itu sekitaran Mei gitu, bulan Mei, teman-teman, GMMT masih diperdagangkan di kisaran level 0,03 dolar dan sekarang udah turun lebih dalam lagi sampai 0,01 dolar karena kondisi dari market yang cenderung ekstrim. Ya, bagi teman-teman yang sudah beli GMMT, saya sendiri nggak bisa ngasih saran apa-apa, teman-teman, karena sementara market juga masih cenderung drop seperti ini ya. Kita belum melihat sebuah indikasi pembalikan arah pada market. Mayoritas altcoin juga masih pada turun. Selain itu memang secara fundamental GMMT ini punya masalah di airdrop yang kita sudah bahas sebelumnya, sehingga belum sempat recover meskipun mereka sudah melakukan perbaikan dari sudut pandang fundamental dari project atau pengembangan project yang mereka bikin. Itu. Jadi sekarang memang dominasi seller masih cukup kuat sehingga untuk mengharapkan recover nampaknya masih harus bersabar untuk menunggu. Dari time frame daily, pergerakan GMMT membuat all time low, teman-teman, dan kemungkinan apakah masih bisa turun atau enggak, ya masih bisa turun karena kita belum melihat level support yang cukup kuat dan solid menahan pergerakan dari GMMT. Kemarin dia ada flash dump dengan volume perdagangan yang cukup tinggi. Ini terjadi di kisaran 26 Juni. Teman-teman, harganya langsung drop dan sekarang ya bisa dibilang masih cenderung lemah ya untuk potensial kenaikan berikutnya. Jadi gitu aja sih paling buat token GMMT. Semoga perkembangan projectnya makin lama makin baik. Belakangan mereka ada listing di beberapa exchange. Semoga bisa mendongkrak harganya. Jadi upaya sudah mereka lakukan. Memang marketnya belum mengizinkan untuk recover. Jadi paling gitu buat pembahasan GMMT dan juga XEC. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, bila mana ada pertanyaan lain, ada keundangan buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja akhir kata saya, Andre. Makasih.